melanjutkan pada modul 1713 itu ada IP addressing for a Smile Network. Eh, dalam materi ini adalah pengalamatan IP untuk jaringan kecil, yang dimana saat mengimplementasikan jaringan buat skema pengalamatan IP yang internet network harus memiliki alamat yang unik. Setelah itu, perangkat yang akan dimasukkan ke dalam skema pengalamatan IP meliput yang pertama itu ada perangkat pengguna akhir, nirkabel akses jaringan jauh. Yang kedua itu ada server dan perangkat firewall. Contohnya itu seperti printer dan keamanan dan kamera keamanan. Yang ketiga itu ada perangkat eh, perantara termasuk scalar dan titik akses. Nah, pada gambar ini adalah topologi organisasi kecil hingga menengah pada gambar. Selanjutnya, bukan itu, Jak, yang 1714. Nah, pada eh, ini selanjutnya ini adalah eh, reduce KD in Smile Network atau redundasi dalam jaringan kecil. Eh, ini pada bagian penting lainnya dari desain jaringan adalah keadaan. Bahkan usaha kecil pun seringkali sangat bertanggung jawab pada jaringan mereka untuk operasional bisnis. Kegagalan jaringan bisa sangat merugikan. Ada banyak cara untuk mencapai redupan dalam jaringan, yaitu dapat dicapai dengan memasang peralatan duplikat. Namun juga dapat dicapai dengan menyampaikan link jaringan duplikat untuk area kritis, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya pada eh, 1715, nah 1751 itu ada IV configuration on a Windows host. Eh, di mana jika ada jika kita telah menggunakan salah satu alat di Tropic sebelumnya untuk memverifikasi konektivitas dan menemukan bahwa beberapa bagian jaringan Anda tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekarang waktunya menggunakan beberapa perintah untuk memecahkan masalah perangkat Anda. Perintah host dan ISO dapat membantu Anda menemukan apakah masalah Anda pada alamat IP perangkat Anda yang merupakan masalah jaringan umum. Memeriksa alamat IP pada perangkat host prak, adalah praktik umum dalam jaringan untuk memverifikasi dan mencegah masalah konektivitas ke ujung. Di Windows 10 Anda dapat mengakses detail alamat IP jaringan dan pusat berbagi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Selanjutnya pada 1752, selanjutnya pada ngapain dah Jafar? Ja, sabar Ja. Selan- Selanjutnya pada basic troubleshooting approach has eh, pada modul ini menjelaskan pendekatan pemecahan masalah dasar. Dalam dua topik sebelumnya, Anda telah mempelajari beberapa utilitas dan perintah yang dapat Anda gunakan untuk membantu mengidentifikasi area masalah di jaringan Anda. Ini adalah bagian penting dari pemecahan masalah. Dengan banyak cara untuk memecahkan masalah jaringan, topik ini merinci proses pemecahan masalah terstruktur yang dapat membantu Anda menjadi administrator jaringan yang lebih baik. Teknisi harus dapat mengalirisasi masalah dan menentukan penyebab kesalahan sebelumnya dapat menyelesaikan masalah jaringan. Proses ini disebut dengan pemecahan masalah. Metodologi, metodologi pemecahan masalah yang umum dan efisiensi didasarkan pada metode ilmiah seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Pada langkah pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, kita mengidentifikasi masalah ini adalah langkah pertama dalam proses masalah. Meskipun alat yang digunakan dalam langkah ini percakapan dengan pengguna sering kali sangat membantu. Langkah kedua adalah tetapkan teori kemungkinan penyebab. Setelah masalah teridentifikasi, cobalah untuk menetapkan teori tentang kemungkinan penyebabnya. Yang ketiga, uji teori untuk menentukan penyebab. Berdasarkan kemungkinan penyebab, uji teori Anda untuk menentukan mana yang menjadi penyebab masalahnya. Kita sebagai seorang teknisi seringkali menerapkan produk cepat untuk menguji dan melihat apakah prosedur tersebut menyelesaikan masalah. Langkah keempat adalah tetapkan rencana aksi dan implementasikan solusinya. Setelah kita menentukan penyebab pasti masalahnya, buatlah rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima adalah verifikasi solusi dan terapkan tindakan pencegahan. Setelah kita memperbaiki masalah, kita memverifikasi kok fungsional penuh. Jika memungkinkan terapan tindakan pencegahan. Dan langkah yang terakhir adalah dokumentasi temuan, tindakan, dan hasil. Pada kita harus pada langkah terakhir proses pemecahan masalah di dokumentasi temuan, tindakan, dan hasil Anda. Ini sangat penting untuk referensi di masa mendatang. Selanjutnya, default gateway issue atau masalah gerbang default. Pada modul ini, default untuk perangkat akhir adalah perangkat jaringan terdekat yang dapat meneruskan lalu lintas ke jaringan lain. Jika perangkat memiliki alamat gateway default yang salah satu tidak ada, perangkat tidak akan dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan jarak jauh. Karena gateway default adalah jalur ke jaringan jarak jauh, alamat harus
berbeda dengan yang sama dengan perangkat akhir. Nah, untuk mengatasi masalah gateway default yang salah dikonfigurasi, pastikan perangkat telah mengonfigurasi gateway default yang benar. Jika alamat default diatur secara manual tetapi salah, ganti saja dengan alamat yang benar. Jika alamat gateway default ditetapkan secara otomatis, pastikan perangkat dapat berkomunikasi dengan server DHCP. Penting juga untuk memverifikasi bahwa alamat IP v4 dan subnet Mars yang tepat telah dikonfigurasi pada antarmuka router dan antarmuka tersebut aktif. Untuk memverifikasi gateway default pada komputer basis Windows, gunakan perintah ifconfig seperti di gambar untuk melihat alamat IP-nya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.